Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengungkapkan bahwa saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Artinya ketika kita hanya membaca misalnya alif lam mim, maka sebenarnya kita sudah mendapatkan 30 pahala. Oleh karenanya, kalau kita hitung-hitung jumlah kalimat, jumlah huruf, jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran, maka bisa dibayangkan begitu banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Dan seperti yang dikatakan tadi, bahwa jangan kita menunggu lancar baru kita mau membaca, jangan menunggu kita mahir baru kita mau membaca Al-Quran, tetapi sejak kita belajar membaca Al-Quran, maka yakin dan pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pahala bagi kita karena membaca Al-Quran, dan apalagi ketika kita mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran sebagaimana yang diajak atau diajarkan tadi oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian salah satu keutamaan Al-Quran yang lain adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bisa jadi kita hasad atau cemburu kepada orang lain, tetapi minimal ada dua hal yang kita tidak boleh cemburu yang negatif. Ya, karena cemburu yang positif itu ada, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW ini. Salah satu di antaranya adalah kita bisa saja cemburu, bisa saja hasad, bisa saja dalam arti positif. Ya, kita ingin mencontoh orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca Al-Quran dengan baik, dan kemudian dia membaca Al-Quran baik di siang hari maupun malam hari. Kita juga berkeinginan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk dapat mempelajari Al-Quran dan kemudian membacanya sebagaimana yang orang-orang yang mampu membaca Al-Quran itu ketika dia membaca Al-Quran dengan baik. Nah, tentunya ketika kita diberikan kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk mempelajari Al-Quran, maka ini adalah sesuatu yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa jadi ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam firman-Nya dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran, kemampuan untuk mengerti tentang Al-Quran, dan kemampuan untuk mengamalkan Al-Quran, maka dia telah mendapatkan pahala dan kebaikan yang sangat banyak. Ya, tentu kita bisa menyimpulkan bahwasanya keutamaan-keutamaan Al-Quran itu sebagaimana yang diungkapkan tadi, bahwa kita akan menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kita akan dikumpulkan bersama para malaikat di akhirat kelak karena kita mahir dan mau membaca Al-Quran. Dan selanjutnya bahwasanya Al-Quran itu menjadi penolong, menjadi syafaat bagi kita. Dan Al-Quran ketika kita membaca, ketika kita mengkaji, dan ketika kita mengamalkan, maka itu merupakan ladang pahala bagi kita. Dan yang terakhir yang disampaikan tadi adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, tentu apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini,
kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan waktu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu merupakan penyejuk bagi hati kami. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu sebagai penghapus dari dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai pengangkat atau yang mengangkat derajat kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai syafaat dan penolong bagi kami pada hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu merupakan ladang pahala yang begitu banyak bagi kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.